selesai kontrol. Aku lagi nunggu suamiku, lagi bayar parkiran. Nanti aku akan update dulu. Itu aja dulu. Hoi alemal, halo semua, ketemu lagi dengan aku Lisian Braban. Apa kabar kalian di sana? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini sehat dan baik-baik selalu. Di video kali ini pasti kalian udah tahu aku mau sampein apa atau mau bahas tentang apa. Yes, aku tadi perjalanan ke rumah sakit di Katarina Second House ya, jadi itu adalah rumah sakit yang menangani aku untuk proses penyembuhan kanker indung telur yang di 2018 yang lalu. So, sekarang aku mau update kesehatanku atau kontrol aku yang ke-9. Jadi, tadi itu aku dicek sama, sebenarnya dia belum dokter spesialis ya, jadi dia masih pendidikan gitu. Tapi dia mungkin udah mau selesai kali ya, makanya dia yang cek aku. Jadi hari ini aku sampein apa keluhan aku, karena di bagian perut sebelah kiri di sini itu sakit. Kalau dipencet gini sakit, atau kadang-kadang kalau jalan pas ke apa ya dibilangnya, kayak ngepres gitu atau ketekan sama perut bawah yang sebelah kiri ini kayak ada sakit gitu. Itu perasaanku kayak sakit kalau dulu aku lagi menstruasi. Jadi aku kan udah gak punya rahim lagi kan, gak punya indung telur, dan pokoknya alat-alat itu udah gak ada. Jadi kenapa sakit gitu. Jadi aku harus tahu apa itu gitu. Karena sakitnya bukan sakit yang gimana ya bahasanya ya. Sakitnya itu kayak ada janggal-janggal gitu. Jadi membuat aku agak apa ini gitu. Terus satu lagi yang di bagian leherku yang ada, dulu kan kalian udah tahu kan kalau yang nonton video aku bagaimana waktu ada benjolan, bukan benjolan sih, kayak agak gembung gitulah sebelah sini juga, sebelah kiri juga lagi ya, sebelah kiri. Jadi waktu itu kan udah berapa kali di biopsi juga, terus mengarahnya itu ke TBC, tapi sebenarnya itu pastinya belum pasti itu TBC, tapi kan aku positive thinking aja. Dan aku semuanya serahkan sama Tuhan, apa yang terbaik sama Tuhan, apa yang menurut Tuhan baik ya udah gitu. Nah jadi sekarang juga aku sudah kasih tahu semua sama dokter ya dokter juga lah dia, walaupun mungkin belum spesialis ya, tapi dia udah pastinya dokter kan. Jadi aku udah kasih tahu bahwasanya aku ada sakit di sini yang di bawah perut sebelah kiri, kalau ketekan atau kalau pas jalan. Terus satu lagi kalau aku pada saat berdiri atau jalan gitu, tiba-tiba kayak ada yang jatuh keluar gitu dari alat kelamin gitu atau kemaluanku. Itu kayak rasanya kayak ada yang jatuh gitu. Kalau kalian mungkin gimana bahasanya ya, kayak menstruasi gitulah, tapi kayak sakit gitu tiba-tiba gitu. Jadi merasa aku kayak aneh gitu, karena aku kan bukan haid lagi ya, bukan menstruasi lagi. Jadi aku sampein aja tadi semuanya, keluhanku. Jadi dia bilang kalau gitu kita harus cek darah katanya. Jadi apakah maksudnya si kanker itu kembali lagi atau enggak gitu. Jadi kita pastiin dulu, karena selama ini kan dia bilang kamu hanya keluhannya kan di bawah perut sebelah sini. Waktu itu aku suka naik sepeda gitu. Jadi kalau aku selama naik sepeda, habis naik sepeda gitu, tuh kadang-kadang sakit sebelah sini, di perut sebelah kanan gitu. Dan aku lupa waktu itu kanan apa kiri lah gitu. Nah jadi aku udah lama nggak naik sepeda, karena kan sekarang udah kerja. Tapi kerjaanku itu kan kayak ngangkat-ngangkat sepatu gitu ya. Sepatu tuh maksimal dari box-box itu ada 12. Jadi minimalnya 2 kalau yang bulk ya. Jadi itu ngangkat dari, misalnya dari sebelah dekat meja itu ke atas itu kan sangat dekat.
Tapi kalau misalnya itu beberapa palet misalnya ya, itu beberapa palet itu kan gede ya isi-isinya itu. Kalau kawanku bilang itu sekitar 80 sampai 90 sepatu ya. Jadi itu bisa kita buka seharian, terus ngangkat dari palet itu ke atas meja. Kalau itu kan bisa beberapa kali gitu, bukan sekali. Kalau sekali aja oke. Tapi ini kan kadang-kadang ada palet yang, ya bayangkan aja ya, kalau kita itu targetnya 1 jam itu sekitar 70 ya. 70 pasang sepatu. Jadi kita harus buka kardusnya itu, kita buka dosnya itu, kita buka boxnya itu, terus kita kerja itu kayak cepet gitu. Bayangin aja, 1 jam itu 60 detik. Jadi kita tuh harus kerja 70 ya, 70 pasang sepatu. Jadi kalian bayangkan bagaimana pekerjaanku yang berat itu secara fisik ya ini. Makanya kalau aku saranin ke kalian, kalau kalian ke luar negeri atau kemana, ya ini menurut aku ya, kalau kalian nonton yang di bahas-bahasan tentang pekerjaan apa sih yang menjanjikan lah gitu. Ya itu di teknik. Kalian anak-anak teknik itu pasti kalian gak harus kalian belajar bahasa Belanda atau gak harus kalian belajar bahasa setempat ya untuk hanya ngobrol oke. Tapi kalau untuk pekerjaan profesional itu biasanya pakai bahasa Inggris. Dan kalian pun kerjanya nggak kayak awak-awak ini ya, ya ibaratnya nggak harus kayak ngangkat-ngangkat gitu, nggak harus yang kayak secara fisik lah gitu, nggak. Jadi itu aja sih saran aku buat kalian yang misalnya mau nikah sama orang bule atau kalian mau kerja di luar negeri dan sebagainya gitu. Usahakan kalian itu teknik kalian pegang. Jadi nggak harus kalian itu sibuk ngurusin bahasa-bahasa setempatnya gitu. Ya untuk komunikasi sih oke, tapi kalau untuk profesional kerja gitu pakai bahasa Inggris. Jadi kalian pun udah ahli gitu. Jadi gajinya oke, nggak harus kalian berlelah-lelah belajar lagi karena bahasa ini kan kalau kalian nggak punya talent itu susah. Kecuali kalau kalian datang ke negara tersebut itu dari kecil, dari bayi atau dari anak kecil gitu. Jadi gampang. Nah, balik lagi ke pembahasan aku. Jadi tadi setelah dokternya itu ngedengar apa penjelasanku ya. Aku sekarang gini aja, positifnya itu kalau ada apa-apa yang aneh-aneh aku langsung sampein ke dokternya. Aku ceritain begini gitu. Jadi agak cerewet dikit, bukan cerewet dalam artian bici ya, bukan. Tapi sampaikan apa yang aku alami, aku sampaikan bagaimana tubuhku ini ya. Itu kan tubuhnya itu kan pasti kayak sakit di sini ini pasti ada keluhannya itu aku sampein. Karena aku nggak mau lagi kayak kejadian yang pertama kali. Ya, si dokternya kurang pengalaman ya. Jadi undur, akhirnya awak yang udah mau metong gitu ibaratnya ya bahasanya. Ibaratnya bahasanya itu ya mungkin kasar atau apa ya. Tapi maksudnya kita yang udah hampir mampus-mampus gitu, dia pun gak ngerti itu penyakit apa dan dia tahan-tahan akhirnya jadi bablas gitu. Jadinya sekarang ini aku tuh kalau ada misalnya ini aku agak lebih speak up, aku cerewet karena aku nggak mau lagi kejadian itu terulang ya. Kita belajar dari kesalahan yang lampau. Dan satu hal lagi, dokternya nangkap ya, sinyal-sinyal itu dia tangkap dan dia tuh menurut aku dokter bijaksana, even kayak kesannya kayak agak sedikit gimana lah ya tadi ya, mungkin dia karena mungkin oh aku dokter atau apa gitu kan. Dan karena perempuan juga mungkin dia gayanya menurut aku ya agak gimana, tapi aku langsung aja to the point aja gitu, nggak ada mau gina itu lagi, aku langsung aja ini begini karena ini kan kemarin begini langsung kayak gitu. Dan dia untungnya dia nangkap dengan apa yang aku sampaikan sehingga dia langsung bilang oke, kita cek darah. Jadi tadi langsung cek darah, ini kalian bisa lihat ya, ini bekas cek darah tadi. Karena dia bilang gitu, iya, kamu takut ya kalau misalnya si kanker atau tumor itu datang lagi? Iya, pasti dong. Karena kan kejadian orang yang udah punya history dia punya kanker itu ya. Dan bukan hanya yang udah pernah sakit kanker, yang belum pernah pun kalian merasa kanker, yang maksudnya yang kayak kita yang survivor, itu tuh bisa datang juga ya. Karena aku ada beberapa yang aku tahu yang tadinya dia nggak sakit, tiba-tiba beberapa tahun kemudian atau bulan kemudian ternyata dia kanker juga, kena kanker gitu, atau terdapat penyakit itu ada di tubuhnya gitu ya, bukan maksudnya sama kayak kanker ovarium juga, bukan, ada aja gitu, misalnya entah kanker di kandung telur, entah kanker di apa sih kelenjar getah bening atau kanker di mana gitu. Jadi semuanya kita tuh harus waspada atau kita alert dengan apa yang ada
di dalam tubuh kita ini gitu. Misalnya ininya sebelah ini kok aneh ya sakitnya gitu. Ya langsung cek ke dokter lah. Maksudnya mereka kan punya alat, mereka punya pengalaman, even mereka nggak punya pengalaman yang gimana pun, tapi mereka bisa bantuan dari si alat ini untuk dia bisa pelajarin, oh ini ke sini gitu, daripada kita yang orang awam gitu kan. Jadi nggak usah pikir-pikir panjang gitu, kira-kira ini kok aneh ya sakitnya gitu, udah langsung ke dokter. Mungkin bagi kalian, kalau di Belanda kan mungkin kan tinggal pergi, enggak juga. Di sini semuanya kita kerja, dan kerja kita harus bayar asuransi. Bayar asuransi di sini, dan asuransi itu mahal di sini. Makanya kita bisa pergi ke dokter. Tapi seperti yang aku cerita di video-video aku, kan kalian udah tahu prosesnya di sini sama aja sebenarnya. Kita harus ke house art dulu, ke klinik, dari sana dirujuk ke rumah sakit. Nggak langsung kita ke rumah sakit, enggak. Jadi kalau di Indonesia juga, misalnya kalian pakai BPJS ya, basis gitu ya, basicnya asuransi, ya dari klinik baru ditransfer ke rumah sakit gitu. Jadi sama aja prosesnya. Yang penting kan kalau misalnya kalian meyakinkan si dokter itu ini, maksudnya meyakinkan bukan juga kita mau sakit, bukan. Tapi maksudnya ini parah atau enggak gitu. Dan dokter yang bijaksana itu udah pasti dia, kalau dia di luar dari dia pengetahuan, ya pasti dia langsung transfer atau dia pasti kirim ke rumah sakit gitu. Dan seperti aku bilang ya jauh-jauh sebelumnya, pastinya semuanya ini hanya karena kasih karunia Tuhan, karena seperti aku bilang lagi, balik mau di Belanda, mau di Indonesia, mau di manapun kita berada, tetap kita andalkan Tuhan. Kita bisa cek ini, cek itu, kita jalani prosedurnya, dan Tuhan pun pastinya Tuhan itu pun memberikan sesuatu itu. Misalnya dia dokter, itu kan ilmunya dari semua dari Tuhan juga. Jadi kita ikuti prosesnya ya, bukan kita oh ya udah biarin aja nggak apa-apa, bukan gitu, enggak. Kita ikuti prosesnya, kita cek sana sini. Tetapi kesehatan itu atau kematian, kehidupan, semuanya itu hanya dari Dia. Tapi bukan berarti ya udah nggak usah ngapa-ngapain, bukan gitu juga. Kita laksanakan kewajiban kita buat semuanya, usahanya gitu. Tapi semuanya kita serahkan sama Dia gitu. Jadi cek yang ke-9 ini. Kalau kalian tanya hari ini, aku nggak tahu hasilnya apa. Yang pasti God is good all the time. God is good all the time, aku bilang. Karena sekarang aku masih bisa jalan, masih bisa bernafas. Aku masih bisa melakukan aktivitas aku. Dan suatu hal aku percaya sama Tuhan, kalau segala sesuatu itu Dia turut bekerja. Dan aku percaya bahwasanya Tuhan itu Maha Kasih, Maha Penyayang. Dia pasti kasih aku yang terbaik ya. Jadi hasil darah itu nanti hari Kamis ya kalau nggak salah ya. Tapi nanti untuk kontrol selanjutnya itu 6 bulan berikutnya. Jadi bulan 1, sekitar bulan 1. Harusnya kan bulan 4 ya, kalau 9 bulan berikutnya. Karena kan kemarin si dokter bilang kan kamu cek 2 kali lagi. Kalau semuanya oke, everything is oke, cuma 2 kali lagi selesai, nggak perlu kontrol. Tapi kalau ada apa-apa ya seperti ini contohnya ya. Jadi bukan 9 bulan berikutnya, tetapi 6 bulan berikutnya, sekitar bulan 1 atau Januari, nah itu akan dikontrol ya. Jadi nanti pasti aku akan update selalu, dan kayaknya itu aja dari aku. Yang pasti sekarang kalau kalian tanya perasaanku gimana, aku hanya semuanya serahkan sama Tuhan, karena kalian tahu kalau Dia sudah menyelamatkanku, kalau Dia sudah mengangkatku, kalau Dia sudah menyembuhkanku hari ini, pastinya Tuhan pasti sembuhkan aku. Apapun itu yang Tuhan mau, aku percaya sepenuhnya sama Dia. Karena hidupku ini di tangan Dia. Seperti aku bilang, kematian itu bukan karena umur, bukan karena penyakit, tapi karena waktu kita sudah selesai. Jadi, aku bersyukur sama Tuhan untuk hari ini karena Dia baik dan selalu baik. Sampai kapanpun Dia baik. Jadi, God is good all the time. Jadi, ini aja hari ini untuk videoku, update-nya. Kalau nanti sudah ada informasi apapun atau hasil dari cek darahku ini, aku akan infokan ke kalian juga pastinya. Aku akan update. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe buat kalian di sana. Kalau kalian mau pertanyaan apapun, silakan kalian tulis di komen. Aku akan jawab langsung atau aku akan bikin videonya. Jadi kalian
Gak usah khawatir, apalagi menyangkut hal-hal yang seperti ini yang kalian ingin tahu, pasti aku akan jawab. Yang pasti hari ini aku tetap bersyukur sama Tuhan, sebab Dia baik, kasih setianya untuk selama-lamanya tetap baik. Tuhan Yesus memberkati. Howdo!